Iya, itu nggak ada masalah. Ya sudah. Itu kan kita di situ kita diukur kemampuan kita kan. Iya kan masih jalan. Cuman sekarang pertanyaan saya juga bingung nih Pak. Sekarang kayak gini nih. Itu Kopdes itu sebenarnya arahnya kemana sih? Saya juga bingung Pak, jujur. Bangun di tengah hutan. Oh, gini. Itu pengawasannya bagaimana? Pak, maaf ya Pak, itu memang meresahkan pasti. Apa semua di tengah hutan? Enggak semua, Ya cuma sudah. kan kalau ada parameter. Berapa pasang di tengah hutan? Dihitung. Karena gini, penyelewengan pasti ada. Kita bukan hidup di surga lagi. Ya. Tidak semua yang ada di sini orang baik. Nih saya suka nih, ini gentle, penyelewengan pasti ada, dan Pasti memang ada. itu ada faktanya. Yang penting itu dikendalikan dan dihukum. Nah itu maksudnya. Nah, itu. Kenapa Tuhan bikin kitab suci segala macam? Karena kita semuanya selalu deviate dari yang baik kan. Iya betul, supaya ada parameter yang jelas kan. Iya gitu, itu sama, kita betulin terus ke depan. Oke. Jadi saya nggak tutup mata terhadap adanya penyelewengan, bahkan tempat saya di pajak bea cukai udah digebukin aja masih aja terus. Saya udah kasih tahu, lu jangan main-main lagi ya. Lu dimonitor, tetap aja main. Lu punya istri baru, lu dimonitor juga. Purbaya Yudi Sadewa mengungkap bahwa Presiden pernah mempertimbangkan pembubaran bea cukai apabila tidak ada perbaikan. Ia menyebut pembenahan menjadi prioritas dan memberi tenggat waktu agar kinerja institusi tersebut segera dibenahi. Pasti banyak jebakan. Banyak jebakan. Saya kan banyak lihatin. Saya kan masuk ke tempat baru kan, yang sudah berpuluhan tahun seperti itu. Ya gini, zaman dulu sebelum saya masuk situ, pajak dan bea cukai itu nggak boleh diperiksa oleh kejaksaan, KPK dan lain-lain. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Begitu mereka mau itu, pasti mereka menterinya ke presiden untuk minta diberhentiin. Jadi tempat itu tempat yang terlindung. Nah, baru tahu kan? Jadi koruptor di situ terlindung. Sekarang saya obrak-abrik, saya buka aja itu. Yang sana masuk aja, tapi jangan lama-lama. Ada perlawanan nggak waktu Bapak buka itu? Ada yang jelek-jelekin, katanya saya yang ngasih nama mereka. Saya nggak ngasih nama mereka, memang mereka punya dosa aja, dikejar. Iya. Saya bilang ke Jaksa Agung, kalau ada yang salah ya periksa aja Pak, kita di mata hukum sama. Iya. Tapi jangan lama-lama, maksudnya jangan sepanjang tahun, nanti nggak kerja lagi orang-orang saya. Iya. Itu, jadi sekarang bebas, KPK boleh masuk, ini boleh masuk, tapi asal buktinya clear. Aturan siapa Pak waktu itu? Kenapa nggak bisa Nggak ada aturan, tarik intervensi dari atas. Oh, unwritten ini ya? Iya, jadi menteri yang itu unwritten rules ya? Intervensi. Jadi makanya susah ngerubah kebiasaan seperti itu kan. Perlu waktu, saya baru berapa 8 bulan. Tapi udah membaik sedikit. Karena ancaman presiden jelas. Kalau dalam waktu setahun nggak ada perbaikan, bea cukai akan dibubarin. Diganti sama SGS. Apa itu? Itu Societe General apa gitu, surveyor dari Swedia apa Swiss kalau nggak salah. Sistemnya bagaimana? Ini aja di outsource, dia ngerjain semuanya, kita terima duit. Oh, jadi outsource semua? Jadi orang pajaknya, bea cukai pecat semua, kira-kira gitu, 16.000 saya remahin. Kan nggak bagus. Saya bilang, Pak Presiden saya beresin dulu Pak setahun. Tapi ya bihip. Oh, udah ada wacana itu? Ada wacana. Saya baru tahu nih. Oh, udah diputusin malah. Presiden bilang, ganti, bubarkan. Saya ngerayu dia sedikit Pak, setahun ya Pak ya, biar saya beresin dulu. Waktu saya sudah diputuskan tadinya, waktu saya ngancam bea cukai itu, orang bea cukai benci semua sama saya. Dia bilang, apa dosa bea cukai sama Pak Purbaya, sehingga Pak Purbaya mau bubarin bea cukai. Loh, yang mau bubarin Pak Presiden bilang? Dia nggak tahu tadinya, lama-lama gue kesel. Nih rapat besar, saya panggil lah semua pimpinannya. Mas, bapak-bapak, ibu-ibu, bea cukai itu sudah diputuskan dibubarin di rapat terbatas. Saya justru menggebuk Anda ini supaya Anda bisa memperbaiki diri supaya nggak dibubarin. Saya bisa ngerayu presiden setahun. Ya, kalian berbenah. Baru mereka agak baik sama saya. Tadinya waktu saya datang, oh ini orang apa nih? Oh, dia berburuk sangka. Berburuk sangka, padahal gue kan baik. Iya. Kan gebukin tapi. Kalau itu terjadi, hilang itu semua. 16.000 itu mereka. Ya 16.000 orang kali 4, saya keluarga 4, kan 64.000 orang jadi susah. Iya. Kalau gitu pemimpin yang bertanggung jawab nggak kan? Saya gagal juga di situ. Jadi saya minta betulin itu sampai September ini. Saya akan masuk lagi ke sana, obrak-abrik semuanya. Iya, intinya harus ada orang yang bisa membenahi sebenarnya. Ya, betul. Dan Bapak kan... Purbaya Yudi Sadewa mengakui bahwa penyalahgunaan pasti ada karena kita tidak hidup di surga saat menanggapi pengawasan Kopdes. Ia menegaskan setiap penyimpangan harus diawasi, diaudit, dan ditindak tegas.
Ya itu, ya Anda itu buat ya saya bukan. Bukan. Saya nggak perlu lapor sama Anda kalau ngomong Cuma gitu. kan masyarakat itu kan pengen tahu apakah komunikasi ini terjadi Pokoknya kita di dalam. jalankan seprudent mungkin dengan batasan yang ada. Mm-mm. Jadi waktu MBG ngaco zaman dulu tuh, sebelum-sebelumnya, bukannya Pak Presiden nggak tahu, Presiden tahu. Mm-mm. Cuman dia punya pertimbangan sendiri kan, saya nggak tahu pertimbangannya apa, dia mungkin biarin dulu, dites, begitu datanya clear, sikat semuanya. Jadi bukan Presiden nggak tahu laporan keadaan seperti ini, dia tahu betul. Dari mana Bapak tahu dia tahu? Kan kalau ngomong suka kalau ngomong malam-malam. Oke, berarti dia komunikasikan ke Pak Purbaya kan? Ya nggak ke saya aja, tapi saya tak tahu dia ngerti. Oke, berarti komunikasi itu ada ya? Oh ada lah, kan setiap minggu ketemu. Purbaya Yudi Sadewa menyatakan Presiden telah mengetahui berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG sejak awal. Menurutnya, pemerintah tetap melakukan evaluasi dan perbaikan bertahap sebelum mengambil langkah lanjutan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.